Ibu Rati, kita hold dulu, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, terutama untuk menghadapi perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda pemirsa. Di antaranya adalah dari perbankan Picap, lebih direkomendasikan BMRI, tadi pun juga sempat kita singgung, rekomendasinya adalah buy, dengan supportnya adalah di 9.800, resistennya hingga ke 10.300. Selanjutnya, saham pilihan yang kedua dari retail ada MAPI, juga direkomendasikan dengan supportnya di 1.210, resistennya hingga 1.400. Dan yang terakhir dari consumer, INDF juga direkomendasikan supportnya yang bisa diperhatikan di 6.600, resistennya hingga 6.950. Ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Ibu Ratih, 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama BMRI, tadi pun juga sebenarnya sudah kita singgung. Kita akan coba review singkat saja. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal, BMRI masuk ke dalam satu daftar saham pilihan Anda. Baik, untuk secara teknikal, tadi saya sudah mention sedikit ya terkait dengan BMRI. Memang saat ini trennya secara jangka pendek masih bergerak bullish. Jadi bisa diperhatikan supportnya di area 9.800 dan kemudian untuk resistennya ada di area 10.300. Dan untuk saat ini ya, kenapa kita pilih BMRI juga? Karena kalau kita lihat dari BMRI punya laporan keuangan di 11 bulan pertama tahun 2022, kita lihat di sini untuk pertumbuhan kredit itu juga meningkat ya 12,5% secara year on year. Jadi memang berada di atas pertumbuhan kredit secara nasional yang di bulan November itu tercatat 10,8% year on year, dan di bulan Desember di akhir tahun lalu itu tercatat sekitar 11% secara year on year. Jadi kalau kita lihat untuk pertumbuhan kredit dari BMRI itu memang di atas pertumbuhan kredit nasional. Kemudian kalau kita lihat dari net interest income-nya itu juga kalau kita lihat kita bandingkan dari 4 big banks yang lain, itu untuk net interest income BMRI itu di 11 bulan pertama sebesar 20%, meningkatnya 20,2% year on year. Dan kalau kita lihat memang dari sisi bottom line-nya ya, PPOP-nya atau laba bersih sebelum penjarangannya itu juga meningkat 25,2% year on year. Jadi memang untuk secara katalis kinerja keuangan kita mungkin nggak ragukan lagi untuk indeks khususnya BMRI yang tadi terlihat dari loan growth, kemudian juga dari net interest income, kemudian juga dari PPOP-nya. Dan untuk secara teknikal tadi saya udah mention juga untuk area supportnya di area 9.800, kemudian untuk target resistennya ada di 10.300, dan katalis positifnya menjelang laporan keuangan BMRI yang diproyeksikan di 2022. Secara teknikal sebelumnya BMRI sempat menyentuh ke level tertinggi di sepanjang masa di sekitaran 10.900-an ini. Dalam jangka menengah, bagaimana peluang BMRI untuk balik lagi ke level ini? Paling tidak mendekati, Ibu Ratih. Iya, jadi memang kemarin ya untuk BMRI ini level tertingginya di area 11 ribuan. Untuk level tertinggi dari BMRI terjadi di bulan Desember ya tahun 2022 di tahun lalu. Dan saat ini level resisten terdekat kita melihat di sini ada di 10.300. Jadi jika BMRI bisa break di 10.300 itu akan ada potensi BMRI untuk lanjutkan penonton ke resisten selanjutnya di area 10.800 ya. Jadi memang untuk target resisten sepertinya untuk saat ini masih di 10.300 dan 10.800. Baik, kita beralih ke saham pilihan kedua, ada MAPI, Ibu Ratih, analisis dan pertimbangan sehingga juga ikut direkomendasikan. Kalau MAPI kita lihat di sini memang secara teknikal kita lihat ada penguatannya di hari ini lumayan signifikan 3,45%, dan kita lihat di sini juga MAPI ini tertahan di area MA 100-nya di area 1270. Jadi untuk area MA 100-nya ini jadi level support dari MAPI ya di area 1270, dan untuk target resist untuk MAPI ini ada di area 1.400-an. Jadi untuk saat ini memang untuk MAPI ini ada indikasi untuk rebound dari fase bearish jangka pendek, jadi bisa di watch juga karena pergerakan harganya tertahan di area MA 100-nya. Dan untuk MAPI secara katalis kita lihat di sini konsumsi masyarakat juga masih stabil, masih tinggi, dan kalau kita lihat dari indeks keyakinan konsumen juga terakhir di bulan Desember juga berada di level optimis, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan
kalau bisa dibilang bulan November. Ya. Jadi kalau kita lihat juga untuk saat ini momentumnya, momentum Nataru dan juga momentum tahun baru di tengah memang mobilitas masyarakat yang udah tinggi, itu jadi salah satu sentimen positif buat di sektor retail. Oke. Dalam sepekan terakhir MAPI lebih cenderung terkoreksi cukup dalam, sementara hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ibu Ratih, apa yang bisa kita pelajari dari penguatan yang terjadi hari ini? Apakah penguatan hanya sesaat saja atau secara teknikal ini sudah mengarah ke posisi untuk penguatan lanjutan, Ibu? Jadi untuk MAPI ini memang ada sedikit indikasi ya bahwa akan ada rebound atau ada reversal. Karena kalau kita lihat MAPI ini bisa tertahan di atas MA 100-nya di area supportnya, di area support terdekat dari MAPI saat ini di area 1270 di area MA 100-nya. Jadi ada potensi untuk MAPI ini akan bergerak untuk reversal. Oke. Baik, sebelum jeda sampaian ketiga, INDF hari ini juga ditutup menguat di 1,49% di 6.800. Analisisnya? Untuk INDF hari ini juga menguat 1,49%. Di sini kita lihat ada pola morning star ya di area setelah INDF ini bearish jangka pendek. Jadi kalau kita lihat di sini akan ada potensi untuk reversal juga terlihat dari pola morning star, dan untuk volume juga menguat. Dan untuk INDF sendiri saat ini untuk support terdekatnya ada di area 6.600, kemudian untuk resisten terdekat ada di 6.950. Jadi untuk supportnya Bapak Ibu sekalian bisa di watch ya area 6.600 saat ini akan potensi reversal, karena kalau kita lihat ada pola morning star untuk INDF. Baik, level ideal kalau ingin buy di INDF apakah nunggu ke 6.600 atau mungkin di 67 juga masih direkomendasikan, Ibu Ratih? Saat ini di harga close-nya juga masih direkomendasikan ya, karena baik, karena ada potensi untuk rebound sih dari INDF sendiri. Terlihat dari ada pola di sini, pola morning star ya, mengindikasikan rebound dari INDF. Jadi bisa di buy di harga closing-nya di hari ini. Oke. 3 saham pilihan, BMRI, MAPI, kemudian juga INDF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Ratih, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir di IDX Langsung Closing, dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Ibu Ratih, kita lanjutkan kembali. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Ini menanyakan 2 saham ini, Bu. Yang pertama kita ke BABP terlebih dahulu, Bank MNC Internasional Tbk. Bagaimana prospeknya minggu ini sampai dengan akhir bulan Februari? Tampaknya ini 1 bulan ke depan. Di penutupan sesi kedua mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda untuk BABP? Baik, untuk BABP sendiri memang secara jangka pendek ya kita lihat masih bergerak sideways. Dan saat ini untuk BABP ini akan menarik ya jika bisa break dari fase bearish jangka pendeknya. Jadi bisa di watch untuk BABP sendiri. Ini level resist terdekat ada di area 100. Jadi BABP jika bisa break di area 100, ini akan ada potensi untuk lanjutkan penguatan ke area MA 100-nya di area 108. Jadi untuk saat ini memang BABP masih wait and see dulu. Untuk saat ini perhatikan untuk supportnya di area 88. Baik. Itu. Ya, selanjutnya menanyakan saham MKTR, Ibu Ratih, Mentobi Karyatama Raya Tbk ini. Hari ini ditutup menguat di 2,48% di level 165, dan tadi pun juga sempat mengalami tekanan yang cukup dalam hingga menembus ke level 150. Baik, untuk MKTR ini juga masih wait and see dulu ya. Lihat untuk MKTR ini jika bisa bertahan di area MA5-nya di area 169 sampai 170, ini akan ada potensi MKTR itu untuk kembali menguat. Jadi untuk saat ini memang secara jangka pendek kita lihat masih wait and see dulu untuk MKTR, dan perhatikan untuk area supportnya di area 144. Jadi strategi juga masih wait and see untuk MKTR. Jadi di sini masih belum ada konfirmasi untuk MKTR ini lanjutkan penguatannya. Jadi untuk saat ini masih wait and see untuk MKTR. Jadi perhatikan untuk resistnya jika bisa break di area 170 sampai 169 di hari ini. Baik, selanjutnya ada Ibu Nia dari Jakarta. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bergabung di WhatsApp interaktif kami. Menanyakan saham BDMN, Ibu Ratih.
apakah bisa masuk di harga saat ini tidak? Support dan resisten yang mungkin bisa diperhatikan untuk BDMN. Untuk BDMN ini secara jangka pendek kita lihat di sini bergerak bullish ya jangka pendek. Perhatikan untuk support dari BDMN itu ada di area 2630 dan strategi seperti apa? Strateginya bisa spekulasi buy ya untuk BDMN karena kalau kita lihat untuk pergerakannya juga bergerak bullish dalam jangka pendek. Jadi bisa perhatikan untuk BDMN ini supportnya di area MA 20-nya di 2600. Dan untuk saat ini masih bergerak bullish untuk strategi bisa spekulasi buy. Dan untuk target resisten terdekat ini ada di area MA 100-nya. Jadi untuk target profit short term-nya ada di 2860 di area MA 100. Jadi strategi bisa spekulasi. Oke. Baik, dari Ibu Nia dari Jakarta, ada Bapak Susilo dari Blitar ini. Ibu Rati menanyakan BJTM ini jelang pembagian dividen. Bagaimana prospeknya hingga Maret dan April mendatang? Untuk BJTM kita lihat memang beberapa hari terakhir ini bergerak menguat ya. Bahkan kalau kita lihat ini udah confirm bullish ya untuk BJTM sendiri. Ini BJTM strategi seperti apa? Saat ini memang berada di resistnya. Jadi untuk saat ini BJTM strategi seperti apa bisa wait and see dulu sampai BJTM ini benar-benar ada konfirmasi untuk melanjutkan penonton. Jika bisa tembus di area resistnya di level 740 ya. Jadi strategi seperti apa yang belum masuk ya. Jadi bisa wait and see dulu sampai BJTM ini break di area 740. Jadi jika BJTM ini break di 740, ini akan ada potensi BJTM untuk menguji resisten selanjutnya di area 760-an ya. Jadi untuk saat ini bisa wait and see dulu karena saat ini BJTM ada di area resistnya, bisa diperhatikan untuk buy on breakout di area 740. Dan untuk supportnya BJTM ini bisa di watch area supportnya di area 720. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, menanyakan saham MDKA, nyangkut di level 49 ini Ibu. Hari ini mengalami koreksi di 4670, melemah di 1,68%. Apakah ini masih dari koreksi yang wajar? Bagaimana rekomendasikan di hold atau averaging down? Silakan Ibu untuk MDKA. Kalau kita lihat memang secara sentimen ini MDKA sendiri ini dapat katalis positif dari harga gold yang naik. Jadi kalau kita lihat beberapa bank sentral juga sedang akumulasi gold, dan kalau kita lihat dari secara historis ya di tahun after crisis super market, terus kemudian juga di bubble.com, kita lihat di sini harga emas tuh lumayan naik ya signifikan. Jadi hopefully di after crisis di setelah COVID, kemudian juga after crisis kenaikan harga energi yang membuat inflasi yang tinggi, itu harga gold juga hopefully bisa naik kembali. Nah, untuk sentimennya tadi masih positif untuk gold karena harganya masih naik, dan secara teknikal saat ini memang belum ada konfirmasi MDKA ada reversal dari fase bullish jangka pendek, jadi bisa diperhatikan untuk area supportnya di 4580 itu untuk area support dari MDKA saat ini, dan untuk resistnya ada di area 4960 ya. Untuk area resist terdekat ada di 4960 dan untuk supportnya ada di area 4600 sampai 4560 di area MA 20-nya. Jadi saat ini masih bergerak bullish jangka pendek, belum ada konfirmasi untuk ada reversal dari pasar bullish ke bearishnya. Jadi bisa diperhatikan untuk supportnya jika break di 4560 mungkin bisa di cut loss dulu ya, karena udah break di area 20. MDKA, tampaknya pembahasan terakhir kita. Ibu Rati, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dan apa yang kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Rati, terima kasih. Sehat selalu, Ibu. Baik, terima kasih Pak Devi. Terima kasih Ibu Rati Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib. Dan akhirnya, saya David Sun Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.